Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله أكرمني وأكرمكم الله جميعا. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, berterima kasih sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita semua berkumpul di salah satu bait min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mana kita berkumpul di tempat yang mulia ini adalah untuk menambah kualitas dan kuantitas ilmu agama kita, yang nantinya mudah-mudahan dengan itu keimanan dan ketakwaan kita bisa bertambah. Allahumma amin. Adapun tema yang akan kita kaji insyaallah taala yaitu yang berkaitan dengan kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah salah satu pedoman yang dipegang oleh seorang muslim atau muslimah, yang mana asal muasal Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing kita sebagai muslim atau muslimah wajib untuk mengucapkan dan meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an laisa bimakhluk.
Al-Quran itu bukan makhluk, bukan ciptaan, bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tetapi kalamullah Ta'ala. Firman, perkataan, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Al-Quranul Karim, Kitabullah, memiliki manzilah, posisi, kedudukan yang sangat-sangat mulia bagi seorang muslim atau muslimah. Karena Al-Quran adalah An-Nur Al-Mubin, cahaya yang bisa menyinari dia, sehingga dia bisa berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan al-haq, jalan kebenaran. Bahkan Al-Quran adalah ruh, jiwa, yang dengannya seorang muslim atau muslimah bisa hidup. Al-Quran adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah pada satu tempat yang di sana penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Al-Quran betul-betul sangat agung dan mulia di sisi seorang muslim atau muslimah. Tidaklah ada seorang hamba Allah, tidaklah ada seorang yang mengaku agama Islam, pasti dia akan mengagungkan Al-Quran. Maka siapa saja yang tidak ta'zim, tidak mau memuliakan, mengagungkan Al-Quran, imma kemungkinan orang ini bukan orang Islam, atau dia bodoh terhadap ilmu agamanya, agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-21, menerangkan betapa mulia dan sangat-sangat besarnya Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi Allah saja Al-Quran adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat mulia, apalagi di sisi kita sebagai hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan kitab ini, yakni kitab Al-Quran, kepada satu gunung, sungguh engkau akan melihat gunung tersebut khashi'an mutasaddian, tunduk, pecah belah, min khasyatillah, dikarenakan mereka atau gunung ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, kalau Allah turunkan ke satu gunung, maka gunung tersebut akan tunduk, menjadi pecah belah, berhamburan begitu saja. Ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah sesuatu yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia, maka kita sebagai hamba Allah pun harus memuliakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang mereka tidak bisa khusyuk, tidak bisa takut hati ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk mereka khusyuk, tunduk hatinya kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari al-haq, dari kebenaran, dan juga untuk tunduk dan khusyuk agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia, dan tidak ada seorang muslim atau muslimah pun yang memungkirinya.
kecuali orang-orang yang Allah jauhkan dari al-haq, dari kebenaran. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang telah dipublikasikan, yaitu tangisan para pembaca Al-Quran. Walaupun lebih tepatnya temanya adalah tangisan orang-orang soleh ketika membaca Al-Quran. Sebelum kita mengenal atau mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan mereka orang-orang saleh yang menangis ketika membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita mengetahui tentang hukum menangis itu sendiri yang mengiringi bacaan Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama rahimahullah bahwasanya tangisan yang mengiringi bacaan Al-Quran atau mengiringi zikir, yakni zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah salah satu sifat yang ada pada orang-orang arifin, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Bahkan hal ini merupakan syiar, salah satu syiar dari hamba-hamba Allah yang saleh. Syiar hamba-hamba Allah minas salihin, dari kalangan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-107 sampai 109. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, yakhruna lil adqani sujjada, mereka akan tersungkur di atas dagu dan wajah-wajah mereka dalam keadaan sujud. Dan mereka berkata, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula. Subhana Rabbina, Maha suci Rabb kami, sungguh janji Rabb kami, janji Allah Subhanahu wa taala, la maf'ula, akan dipenuhi olehnya. Dan mereka tersungkur di atas dagu dan wajah mereka dalam keadaan menangis. Wa yaziduhum khusyu'a. Dan dengan itu kekhusyuan mereka, rasa takut mereka kepada Allah bertambah. Dari sini jelas bahwasanya tangisan yang hadir dari seorang hamba Allah ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran atau ketika dia membacanya, ini adalah salah satu sifat dari hamba-hamba Allah yang saleh. Alladzina utul ilm, orang-orang yang berilmu, yang dikaruniakan kepada mereka oleh Allah al-ilmu syar'i. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi yang disebut dengan Ahkamul Quran. Kata beliau rahimahullah, Allah menyebutkan wa yakhruna lil adqani yabkun.
orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh itu ketika dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, mereka tersungkur dalam keadaan menangis. Ini adalah mubalaghah, pujian, sanjungan dan persifatan dari Allah yang sangat berlebihan untuk mereka. Yani sifat yang sangat mulia Allah berikan kepada mereka, pujian yang sangat tinggi Allah berikan kepada mereka. Dan selayaknya setiap hamba Allah yang dia mencari ilmu agamanya, hendaklah dia sampai kepada tingkatan ini. yakni ketika dia mendapatkan ilmu, ketika dia mengkaji ilmu, menghafal ilmu, mempelajari ilmu, ilmunya itu harus bisa membuatnya menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam ayat yang mulia ini, wa yakhruna lil azqani yabkun, ada dalil tentang jawazil buka fi shalah min khaufillah. Bolehnya seorang hamba Allah dia menangis ketika melaksanakan salat min khaufillah, dikarenakan dia takut kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ala ma'siyatihi fi dinillah, atau dia menangis ketika salatnya dikarenakan takut kepada Allah dari maksiat-maksiatnya. Wa anna dzalika la yaqta'uha wa la yadurruha. Dan yang seperti itu tidaklah memutus salatnya atau bahkan tidak mengganggu salatnya. Al-Imam Abdul A'la At-Taimi rahimahullah pernah mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam Ahkamul Quran, atau juga Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam Zadul Masir rahimahumullah. Kata Abdul A'la At-Taimi, man utiya minal ilmi ma la yubki la khariqun alla yakuna utiya ilman yanfa'uhu, li'anna Allah Ta'ala na'ta al-ulama. Siapa saja yang dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ilmunya itu tidak bisa membuatnya menangis, maka sepantasnya dia tidak diberikan ilmu. Dia tidak pantas mendapat ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati al-ulama, orang-orang yang berilmu itu. Kemudian beliau membaca ayat innal ladzina utul ilm sampai terakhir. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu, yabkuna wa yaziduhum khushu'a, mereka itu akan menangis dan kekhusyuan mereka itu akan bertambah dikarenakan ilmu yang mereka dapati. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Al-Fatawa, wa innama yahsulu 'inda al-istima' li ayati Allah wa dhikri al-mashru' min wajri al-qalb wa dam'i al-'ain wa iqshi'rar al-jusum, dan segala sesuatu yang muncul ketika seorang hamba Allah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau ketika dia mengucapkan zikir-zikir yang masyru', yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, muncul ketika itu wajal al-qalb, rasa takut dalam hatinya, atau bahkan ada dama'al ain, ada tetesan air mata, atau bahkan kulitnya bergemetar. Fahada afdalul ahwal allati nataqa biha al-kitab wa sunnah. Maka yang seperti ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, merupakan seutama-utama keadaan, sebaik-baik kondisi yang telah disebutkan oleh Alkitab dan juga Sunnah. Dari sini jelas betapa utamanya seorang hamba Allah ketika dia membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika dia membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir yang disyariatkannya itu bisa membuat hatinya merasa takut
takut kepada Allah, bahkan bisa meneteskan air mata, bahkan kulit-kulit tubuhnya bisa bergemetar, maka inilah kondisi yang sangat-sangat baik, kata beliau rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23, Allah lah yang telah menurunkan ahsanal hadits, seindah-indah perkataan, yakni Al-Qur'an. Kitaban mutasyabiha, Al-Quran adalah sebuah kitab yang semua mutu ayatnya sama. Mathaniya, yang sering diulang-ulang. Taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang dikarenakan Al-Quran, dikarenakan ayat-ayat Allah ini, kulit orang-orang yang merasa takut kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggigil, akan bergemetar. Kemudian kulit-kulit mereka dan hati-hati mereka akan menjadi tenang untuk berzikir kepada Allah, tenang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu adalah huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang lain, surat Maryam ayat yang ke-58. Kata Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang saleh, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya." Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, mereka hamba-hamba Allah yang saleh itu akan tersungkur bersujud dalam keadaan menangis dikarenakan takut kepada Rabb-Nya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Ahkamul Quran menjelaskan fi hadhihi al-ayah ilalah ala anna di ayatul Rahman ta'thirun fil qulub. Di dalam ayat yang mulia ini, Maryam ayat yang ke-58, terdapat dalil penjelasan bahwasanya ayat-ayat Allah Al-Quran, ayat-ayat Ar-Rahman itu akan membekas di dalam hati-hati orang-orang yang saleh. Maka kalau seandainya ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, hati kita biasa saja, perlu dipertanyakan kepada diri kita, sampai mana keimanan kita, sampai mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apa amalan soleh yang telah kita lakukan, sebanyak apa ilmu agama yang telah kita kaji, yang telah kita pelajari. Karena tidaklah seorang hamba Allah minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, mendengar atau membaca ayat Allah dari Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, melainkan pasti hatinya akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, makna al-buka yang berasal dari kalimat baka yabki, bukaan, maknanya adalah saylan ad-dam' min huznin wa 'awil, yakni menetesnya atau mengalirnya air dari mata dikarenakan rasa sedih atau tangisan. Itu al-buka, tangisan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah
salah seorang murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad, bahwasanya tangisan itu bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada bukaul rahmah war raqqah. Ada tangisan rahmat dan raqqah, yakni tangisan kasih sayang, tangisan belas kasih. Yang kedua ada bukaul khauf wal khasyah. Tangisan dikarenakan rasa takut dan khusyuk. Ada juga bukaul mahabbah wasyauq. Ada tangisan dikarenakan rasa cinta dan kerinduan. Ada juga yang disebut dengan bukaul farah wassurur. Tangisan yang ada disebabkan rasa bahagia, kesenangan. Ada juga bukaul jaz'i min wurudil mu'lim wa 'adam ihtimali. Ada tangisan yang muncul dikarenakan rasa cemas menghadapi perkara-perkara yang menyakitkan yang dia tidak bisa menanggungnya, tidak mampu untuk menanggungnya. Ada juga bukaul huzn, tangisan kesedihan. Tangisan disebabkan kesedihan. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun perbedaan antara bukaul huzn dan bukaul khauf, perbedaan antara tangisan kesedihan dan juga tangisan rasa takut, bahwasanya tangisan kesedihan itu terjadi dikarenakan dia menangisi sesuatu yang telah berlalu. Berbeda dengan tangisan rasa takut, dia menangis dikarenakan akan menghadapi sesuatu yang akan datang atau yang akan muncul, dan dia takut untuk menghadapinya. Adapun perbedaan antara bukaul farah wa bukaul huzn, perbedaan antara tangisan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan dengan tangisan kesedihan, kata beliau rahimahullah, bahwasanya air mata yang keluar dari mata seseorang yang dia sedang merasakan kebahagiaan, air mata itu baridah, dingin, dan hatinya pun merasa senang, bahagia. Berbeda dengan seseorang yang menangis dikarenakan takut atau sedih, air matanya harrah, panas, dan hatinya pun tidak menentu, gelisah, cemas. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan jenis tangisan yang lainnya. Ada yang disebut dengan bukaul khauf wa dha'f, tangisan rasa takut yang disertai dengan kelemahan. Ada juga bukaul nifaq, tangisan orang-orang munafik, tangisan kemunafikan. Apa itu tangisan nifaq, tangisan kemunafikan? Yakni mengalirnya air mata dalam keadaan hati orang yang memiliki mata tersebut keras. Air matanya mengalir tetapi hatinya keras, sehingga dia menampakkan kekhusyuan, menampakkan keimanan di hadapan manusia, tetapi sebenarnya hatinya itu keras menentang Allah dan Rasul, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul. Ini bukaul nifaq, tangisan kemunafikan. Ada juga jenis bukaul musta'ar wal musta'jar alaih, tangisan palsu, yang seseorang menangis dikarenakan dia diberi upah, seperti bukain narihah bil ujrah, seperti tangisan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka dibayar untuk meratapi kematian seseorang. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Siniyun, orang-orang Cina yang agamanya Konghucu. Ada juga jenis bukaul muwafaqah, tangisan untuk mengikuti orang lain. Ya, ini dia terpengaruh oleh orang lain. Dia melihat ada seseorang sedang menangis, padahal dia tidak tahu apa sebab saudaranya menangis atau temannya menangis, tetapi dia terenyuh sehingga ikut menangis. Ini bukaul muwafaqah. Itu macam-macam tangisan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah.
Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui bahwasanya tangisan ada beberapa macam, ada juga di sana yang diistilahkan oleh para ulama at-tabaki. Al-buka yakni menangis. Kalau at-tabaki seseorang berusaha agar dirinya menangis. Tabaki seseorang membuat dirinya untuk menangis. Dan kata para ulama, atau masih disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, at-tabaki ada dua jenis. Seseorang membuat dirinya untuk menangis itu ada dua jenis. Yang pertama mahmud, terpuji. Yang kedua mazmum, tercela. Bagaimana tabaki yang mahmud? Seseorang membuat dirinya untuk menangis sehingga terpuji, yaitu dia membuat dirinya untuk menangis dikarenakan hatinya lembut, dikarenakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah, la riya wala sum'ah. Bukan karena riya, bukan karena ingin dilihat oleh saudaranya, dan juga bukan karena sum'ah, ingin didengar oleh orang-orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi SAW, yang ketika itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Rasulullah dan Abu Bakar sedang menangis ketika terjadinya perang Badar. Kata Umar kepada Nabi SAW, "Akhbirni ma yubkika ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa yang membuatmu menangis. La in wajadtu bukaan bakitu, wa in lam ajid tabakaitu li bukaikuma. Kata Umar, kalau seandainya aku mengetahui ada sebab yang memang membuatku harus menangis, maka aku akan menangis. Tetapi kalau sesuatu itu tidak membuatku menangis, aku akan berusaha untuk menangis. Dikarenakan kalian berdua telah menangis. Walam yumkin alaihim nabi, dan ketika itu An-Nabi SAW tidak mengingkari apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebagian salaf, para pendahulu kita minas salihin, dari kalangan orang-orang saleh, salafun as-salih, mereka pernah berkata, "Ibku min khasyatillah, fa in lam tabku fatabaku." Menangislah kalian dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah untuk menangis. Buatlah dirimu seakan-akan menangis. Ini pesan dari sebagian salafun as-salih, pendahulu kita yang saleh. Itu at-tabaki al-mahmud. Adapun at-tabaki al-mazmum, yakni membuat diri untuk menangis tetapi tercela, yakni an yajtari fi ajli al-khalqi. Seseorang membuat dirinya untuk menangis tetapi dikarenakan makhluk, dikarenakan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena riya atau sum'ah, atau karena ingin dibicarakan kekhusyuannya oleh orang-orang, atau karena ingin mendapatkan upah atau bagian dunia yang lain. Ini at-tabaki al-madmum. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Banyak disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis bahwasanya orang yang paling kita agungkan, orang yang paling kita cintai, bahkan dia adalah sayyidu bani Adam, tuannya anak Adam, yaitu Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau sering menangis dikarenakan mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menangis yang sesuai dengan syariat. Sebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam kalau beliau menangis, tangisannya tidak jauh berbeda dengan tertawanya. Ia hanya terdengar seduhan atau isakan dari dadanya, dan suaranya tidak meninggi, tidak keras. Begitu juga ketika beliau tertawa,
beliau tertawa tanpa ada qahqahah, yang terbahak-bahak. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau tertawa tidak terlihat daging gusinya. Begitupun ketika beliau menangis, suaranya tidak terdengar begitu keras, tetapi yang paling menonjol ainahu, kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Bahkan bisa terdengar gemuruh di dalam dadanya dikarenakan beliau menangis, bukan dari mulutnya tetapi dari dadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau menangis dikarenakan rasa kasihnya, rasa sayangnya kepada saudaranya yang sudah meninggal. Terkadang beliau menangis dikarenakan takut kepada umatnya, dikarenakan sayang, sangat kasih kepada umatnya, khawatir kalau umatnya nanti masuk neraka, mengharapkan umat-umatnya masuk dalam surga. Rasulullah menangis dikarenakan umatnya. Terkadang juga Rasulullah menangis dikarenakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Rasulullah menangis ketika beliau mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Maka inilah tangisan-tangisan yang mulia yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Sahabi Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah menyebutkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, "Iqra 'alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepadaku, yakni Al-Qur'an." Faqultu ya Rasulullah, aqra'u 'alayk wa 'alayka unzil? Wahai Rasulullah, apakah aku harus membacakan Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepadamu? Qala na'am, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah menjawab, "Ya, bacakan Al-Qur'an kepadamu. Sungguh aku ingin, aku suka, aku cinta mendengar bacaan Al-Qur'an yang dilantunkan oleh selainku." Faqara'tu surat An-Nisa. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku pun membaca surat An-Nisa. Hatta ataitu ila hadhihi al-ayat, sampai atau melewati ayat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika aku melewati ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid, maka bagaimana, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kami mendatangkan dari setiap umat itu syahid, saksi, dan juga kami akan mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi untuk umatmu. Faqala hasbuka al-an. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, hasbuka al-an. Cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Fa idza 'ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah menangis. Bagaimana kalau Rasulullah nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid, saksi atas umat-umatnya? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad rahimahullah, Rasulullah Muhammad SAW pernah menangis ketika menyaksikan salah seorang anak perempuan yang meninggal. Ketika itu Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah juga pernah menangis ketika anaknya yang bernama Ibrahim yang dilahirkan oleh seorang budak yang bernama Maria al-Qibtiyah. Ibrahim ini wafat, meninggal. Rasulullah menangis. Bahkan cucuran air matanya sangat deras. Saking sayangnya,
saking kasihnya Rasulullah kepada Ibrahim, Rasulullah juga pernah menangis ketika ada seorang sahabi yang bernama Utsman ibn Maz'un wafat. Rasulullah juga pernah menangis ketika terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah menangis. Bahkan Rasulullah menangis ketika melakukan sholat gerhana. Dan terkadang Rasulullah juga menangis ketika beliau melakukan sholatul lail, sholat malam. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang datang atau diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, Al-Baihaqi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, datang dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani menerimanya dari Mutarrif. Mutarrif menerimanya dari bapaknya. Kata bapaknya, Ataitun Nabi, aku pernah mendatangi Nabi SAW, wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal. Aku pernah mendatangi Nabi SAW sedang sholat. Rasulullah sedang melakukan sholat. Dan dari dada yang mendekati perutnya terdengar aziz, suara aziz al-mirjal, yakni Rasulullah sedang menangis. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi makna aziz al-mirjal. Azizul mirjal, aziz adalah suara mendidihnya air, adapun mirjal adalah periuk, ya, atau panci. Suara seperti itu. Suara seperti mendidihnya air di dalam periuk yang sangat panas. Suara ini muncul, terdengar dari dada atau perutnya Rasulullah dikarenakan Rasulullah menangis di dalam salatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Rasulullah bahkan pernah menyebutkan sebagaimana hadis yang disebutkan dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah, "Shayyabatni Hud wal Waqi'ah wal Mursalat amma yatasaalun wa idha asy-syamsu kuwirat." Ada beberapa surat Al-Quran yang membuatku beruban. Di antaranya adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, surat An-Naba, dan surat At-Takwir, Idza Asy-Syamsu Kuwirat. Bagaimana tidak, ikhwan fiddin, barakallahu fikum, kalau kita mau memahami ayat-ayat yang terkandung dalam surat-surat tersebut, betul-betul kita akan mendapati atau mengetahui kondisi yang sangat mengerikan nanti di hari kiamat. Disebutkan di dalam Sahihain hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi wasallam ketika salat Maghrib beliau membaca surat At-Tur. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Kata Jubair bin Mut'im, tidak pernah aku mendengar seseorang yang membaca Al-Quran yang suaranya lebih indah dan lebih bagus daripada Rasulullah. Falamma sami'tuhu qara' am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maka tatkala aku mendengar Rasulullah membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau mereka yang diciptakan? Kata Jubair bin Mut'im, kada qalbi ay yaqir, seakan-akan hatiku ketika itu hampir terbang. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat yang dibaca oleh Rasulullah ini, surat At-Tur, ketika itu Jubair bin Mut'im masih berada di atas agama kesyirikan. Beliau masih seorang musyrik.
Tetapi ketika beliau mendengar Rasulullah membaca surat At-Tur dan melewati ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, maka ayat ini yang menyebabkan masuknya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada Jubair bin Mut'im biiznillah. Oleh karena ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kana ahsanu qira'at ma kana an khushu'in min al-qalbi. Sebaik-baik bacaan Al-Qur'an adalah bacaan Al-Qur'an yang hadir, yang ada disertai dengan kekhusyuan dari hatinya. Hal ini juga semakna dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Tawus rahimahullah. Kata beliau, ahsanun nasi sautan bil Qur'an akhsyahum billah. Ahsanun nasi sautan bil Qur'an akhsyahum lillah. Manusia yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an adalah mereka yang paling khusyuk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Banyak dari kalangan para sahabat kisah-kisah yang menyebutkan bahwasanya ketika mereka mendengar atau membaca ayat Al-Quran, mereka menangis. Disebutkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ketika itu setelah melaksanakan salat al-fajr, yakni salat subuh, beliau mengarah atau duduk ke arah, merubah posisi duduknya ke arah kanan, dan beliau diam di dalam masjid. Dan terlihat oleh para sahabatnya Ali bin Abi Thalib sedang diliputi oleh kesedihan. Beliau tidak keluar dari masjid sampai cahaya matahari sudah masuk setinggi tombak ke dalam dinding masjid. Kemudian beliau Ali bin Abi Thalib membalikan tangannya seraya berkata, laqad ra'aitu atharan min ashabi Rasulillah. Sungguh aku telah melihat asar bekas dari para sahabatnya Rasulullah alaihi wasallam wa ridwanu alaihim ajma'in. Fama ara ahadan yushbihuhum. Dan aku tidak melihat seorang pun yang bisa menyamai mereka. Wallahi in kanu laisbihuna sya'atan ghabaran. Demi Allah, sungguh mereka para sahabat Rasulullah, para sahabat Muhammad ridwanu alaihim ajma'in, kalau mereka masuk ke waktu pagi, mereka terlihat sya'atan ghabaran, rambutnya kusut masai, tubuhnya kusam, seakan-akan berdebu. Kenapa? Qad batu yatluna kitabullah. Dikarenakan mereka semalaman suntuk telah membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim. Yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim. Mereka terus membaca ayat Allah, Al-Quran, sampai-sampai bergantian antara kaki dan dahi-dahi, yakni melaksanakan salat malam dan dipenuhi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Idza dzukirallah madu kama tamilu syajar. Apabila disebutkan lafaz Allah kepada mereka para sahabat Rasulullah, mereka bergoncang, tubuh-tubuh mereka tergoncang seperti bergoncangnya sebuah pohon yang tertiup oleh angin. Fanmahalat a'yunuhum hatta taballa wallahi thiyabahum. Apabila dibacakan atau disebutkan lafaz Allah kepada mereka para sahabat, tubuh mereka tergoncang, bahkan bercucuran air mata dari mata-mata mereka, sampai-sampai air mata mereka membasahi baju-baju mereka. Wallahi, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, beliau sampai bersumpah. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab At-Tafsir
oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Disebutkan juga oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya Syu'abul Iman. Wa an Urwah ibn Zubair, dari Urwah ibn Zubair, ia berkata, aku pernah berkata kepada nenekku yang bernama Asma, yang bertanya kepada Asma, kata Urwah ibn Zubair, kaifa kana ashabu Rasulillah idza sami'u Al-Qur'an? Wahai nenekku, bagaimana kondisi para sahabat Rasulullah jikalau mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an? Asma menjawab, qala tadma'u uyunuhum wa taqsha'irru juluduhum kama na'atahum Allah. Mereka para sahabat Rasulullah apabila dibacakan atau mereka mendengar bacaan Al-Quran, mata-mata mereka mencucurkan air, kulit-kulit mereka bergemetar, menggigil, sebagaimana hal itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Generasi yang paling baik, generasi yang dijamin oleh Allah dan Rasul. Kata Rasulullah alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi umat adalah generasi itu, yakni para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka para sahabat itu ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Tidak ada generasi yang paling baik daripada generasi sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya, sangat bisa menyelamatkan kita kalau kita betul-betul mau mengambil bimbingan, petunjuk yang telah diwariskan oleh mereka, sahabat Rasulullah radhiyallahu alaihim ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, ini dia Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, seorang lelaki yang paling mulia di kalangan para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, jika seandainya kenabian atau kerasulan belum ditutup, Abu Bakarlah yang pantas untuk menjadi nabi setelahku. Tetapi kenabian dan kerasulan telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Fathul Bari disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari datang dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah pernah berkata ketika Rasulullah menderita sakitnya, "Muru Abu Bakar yusalli bin nas." Wahai Aisyah, perintahkan oleh kalian Abu Bakar untuk mengimami manusia, yakni melakukan salat. Qultu inna Abu Bakr idza qama fi maqamik lam yasma'in nas min al-buka. Kata Aisyah kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau beliau atau kalau dia berdiri di tempatmu, yakni mengimami para sahabat salat, orang-orang tidak akan mendengar suaranya dikarenakan tangisannya. Famur Umar yusalli bin nas, kata Aisyah, maka sebaiknya perintahlah Umar bin Khattab untuk mengimami manusia melakukan salat. Faqalat Aisyah, faqultu li Hafsah, maka kata Aisyah, aku pun berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Abu Bakar itu seorang yang gampang menangis ketika salat, sehingga kalau dia mengimami para sahabat, suara bacaannya tidak akan terdengar. Tapi perintahlah Umar bin Khattab untuk mengimami para sahabat. Hafsah pun berkata kepada Rasulullah apa yang diperintahkan oleh Aisyah radhiyallahu anhum. Kata Rasulullah, "Mah, inna kunna la antuna sahibu Yusuf. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas."
Cukup. Sungguh kalian ini seperti Suhaib Yusuf, seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, ini saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kalau diperintah, ya. Diperintahkan ini tidak dilakukan, malah banyak bertanya, berkira, begini dan begitu. Perintahkan oleh kalian Abu Bakar untuk mengimami para sahabat melakukan salat. Pesan terakhir dari Rasulullah alaihi wasallam. Dari sini kita ketahui bahasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat yang sangat mudah menangis jika dia membaca Al-Quran Al-Karim. Tentunya hal ini dikarenakan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki olehnya, dikarenakan keilmuan dan kehusyuan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Disebutkan dalam riwayat lain, Aisyah pernah berkata, "Innahu rajulun raqiq, idza qara'a ghalaba al-buka." Kata Aisyah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang laki yang sangat lembut. Kalau dia membaca Al-Quran, maka tangisannya akan mengalahkan bacaannya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inna Abu Bakr rajulun asif, idza qama maqamak lam yastati' an yusalli bin-nas." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang lelaki yang asif. Kata para ulama, makna asif sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yakni lelaki yang gampang menangis. Maka kalau Abu Bakar berdiri di tempatmu mengimami para sahabat untuk sholat, dia tidak akan bisa sholat bersama manusia. Tetapi tetap Rasulullah memerintahkannya. Ini menjadi dalil bahwasanya menangis ketika sholat, membaca Al-Quran dikarenakan takut kepada Allah adalah sesuatu yang terpuji. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Baihaqi di kitabnya Syu'abul Iman dengan sanad yang sahih bahwasanya Abu Bakar pernah mendirikan satu bangunan masjid di depan halaman rumahnya di kota Makkah. Wa kana yusalli fihi wa yaqra'u al-Qur'an. Dan di masjid tersebut Abu Bakar senantiasa melakukan salat dan membaca Al-Quran. Fayaqifu 'alaihi nisa'ul musyrikin wa abna'uhum wa hum yata'ajjabuna minhu. Karena seringnya Abu Bakar melakukan salat dan membaca Al-Quran di masjid tersebut, wanita-wanita kaum musyrikin dan juga anak-anak dari kaum musyrikin ketika mereka melewati Abu Bakar, mereka berdiam. Mereka diam dari berjalannya dan merasa heran, terkagum-kagum dengan Abu Bakar. Yanzuruna ilaihi, mereka wanita-wanita dan anak-anak kaum musyrikin melihat Abu Bakar. Dan ketika itu Abu Bakar adalah seorang lelaki bakar yang sangat banyak dan sangat mudah menangis. La yamliku dam'ahu hina yaqra'ul Qur'an. Abu Bakar adalah seorang lelaki yang tidak kuasa untuk menahan tetesan air matanya ketika membaca Al-Quran. Tentunya hal ini dikarenakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, coba lihat ini adalah Umar bin Al-Khattab, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab sebagaimana masyhur ya, kisah yang diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya sebab masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam dikarenakan beliau membaca atau mendengar bacaan Al-Quran dari ayat Taha. Setelah beliau membaca salah satu ayat dari surat Taha atau bacaan dari surat Taha, beliau masuk Islam. Dan Islamnya menjadi izzan lil Islam wal muslimin, menjadi kemuliaan, kekuatan untuk agama Islam sendiri dan juga untuk kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang sering berhenti
dari membaca Al-Quran dikarenakan beliau menangis. Dikisahkan oleh Abdullah bin Shaddad sebagaimana disebutkan oleh Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman. Kata Abdullah bin Shaddad, aku pernah mendengar nasyid Umar wa ana fi akhir as-sufuf fi salat as-subh. Aku pernah mendengar suara Umar bin Khattab padahal aku ada di saf yang paling terakhir. Dan ketika itu kita sedang melaksanakan salat subuh. Wa huwa yaqra'u surat Yusuf. Ketika itu Umar bin Khattab membaca surat Yusuf dan sampai ketika melewati ayat qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ketika melewati ayat qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah, yakni aku berkata sesungguhnya aku mengadu atau aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Surat Yusuf ayat yang ke-86. Baka hatta salat dumu'uhu ala taraquwatih. Ketika itu pun Umar bin Khattab menangis sampai air matanya menetes ke tulang yang ada di dadanya, yang bagian dada atasnya. Saking derasnya air mata yang menetes dari matanya. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya hal yang serupa juga pernah terjadi ketika salat Isya, yakni salat Isya. Disebutkan oleh Hisham Ibnu Husain, kata beliau rahimahullah, kana Umar bin Khattab yamurru bil ayah fi wirdihi fatukhifu. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab melewati satu ayat yang ketika itu Umar bin Khattab sedang membaca wirid, yakni bacaan setelah salat. Ayat yang dibacanya itu tukhifu, betul-betul menakutkannya. Disebutkan di dalam sebagian riwayat fatakhnuquhu. Ayat yang dibacanya itu seakan-akan mencekik lehernya. Fayabki hatta yasqut wa yalzam baitah al-yawm wal yawmain hatta yu'adu wa yahsabunahu maridan. Maka ketika itu pula Umar bin Khattab jatuh sehingga beliau tinggal diam di rumahnya sehari atau 2 hari sampai dijenguk oleh para sahabat yang lain, sampai mereka mengira bahwasanya Umar bin Khattab sedang mengalami sakit yang sangat parah. Disebutkan oleh Abu Ma'mar, kata Abu Ma'mar rahimahullah, bahwasanya Umar pernah membaca surat Maryam. Umar pernah membaca surat Maryam, kemudian beliau sujud. Lalu Umar berkata setelah salatnya, hadas sujud fa aina al-buka. Aku baru bisa sujud tetapi tidak menangis. Yaitu ketika Umar bin Khattab melewati ayat kharru sujjadan wa bukiyya. Mereka hamba Allah yang saleh, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, kharru sujjadan wa bukiyya, mereka tersungkur bersujud dalam keadaan menangis. Umar bin Khattab masih mencela dirinya, aku baru bisa sujud tetapi tidak bisa menangis. Begitu juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya Umar bin Khattab setiap harakatnya, setiap sakanatnya, gerakan-gerakannya atau diamnya beliau radhiyallahu anhu dipenuhi atau dihidupi dengan ayat-ayat Al-Quran. Pernah suatu ketika sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Umar bin Khattab melewati dair rahib, biara seorang rahib, seorang pendeta. Kemudian Umar memanggil pendeta tersebut, ya rahib. Maka Umar pun memuliakan rahib tersebut. Faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Ketika itu Umar melihat kepada pendeta tersebut dan menangis.
Faqila lahu ya Amirul Mukminin ma yubkika min hadha. Lalu ada seseorang dari sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, wahai engkau pemimpin kaum mukminin, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis ketika engkau melihat orang ini? Qala dzakartu qaula Allah azza wa jalla fi kitabih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ingat kepada satu ayat di dalam kitabnya, atau di dalam kitab Allah yang Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ketiga surat Al-Ghashiyah, 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Umar menangis dikarenakan melihat seorang pendeta. Ketika ditanyakan, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, karena aku teringat satu ayat surat Al-Ghashiyah ayat yang ketiga, 'amilatun nasibah. Mereka yang dimasukkan atau yang merugi nanti di hari kiamat, mereka mengerjakan amalan-amalan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan, tetapi nasibah, atau mereka melakukan perbuatan sampai payah, sampai lemah, capek, tetapi mereka tasla naran hamiyah, pada akhirnya mereka masuk ke dalam api neraka hamiyah yang sangat panas. 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yani Umar bin Khattab merasa kasihan kepada rahib tadi, kepada pendeta tadi. Capek-capek dia beribadah, mengerjakan amalan-amalan, tetapi itu semua nanti akan sia-sia. Jadi payahnya, pengorbanannya yang begitu besar tidak akan bermanfaat. Tetap dikarenakan kekafirannya, si pendeta ini akan diseret ke dalam api neraka yang sangat panas. Fadzakal ladzi abkani. Maka kata Umar bin Khattab, itulah yang membuatku menangis. Begitu juga Umar bin Khattab tidak hanya memberikan ayat-ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri. Beliau tidak hanya mengingatkan dirinya dengan ayat Al-Quran, tetapi juga beliau memberikan nasihat dengan ayat Al-Quran kepada orang-orang di sekitarnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ketika Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat Ghafir, beliau mengisahkan pernah ada seorang lelaki dari daerah Syam, yang mana lelaki ini Dzuba'tin. Ada seorang lelaki yang mempunyai keberanian. Ketika itu lelaki tersebut datang kepada Umar bin Khattab, kemudian Yazid yang berteriak dengan suara yang sangat keras. Faqadahu Umar, tetapi ketika Umar bin Khattab akan menghampirinya, lelaki tersebut sudah menghilang. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Ma fa'ala fulan?" Apa yang dilakukan oleh lelaki tadi? Faqalu ya Amirul Mukminin. Orang-orang sekitarnya menjawab, wahai Amirul Mukminin, lelaki tersebut sedang mabuk dikarenakan meminum khamar. Kemudian Umar memanggil sekretarisnya atau orang juru tulisnya dan berkata kepada orang tersebut, "Uktub, tulislah olehnya. Min Umar bin Khattab ila fulan ibn fulan." Dari Umar bin Khattab kepada si fulan, anaknya si fulan. "Salamun alayka fa inni ahmadu ilaika Allah." Semoga keselamatan engkau dapatkan. Sesungguhnya aku memuji Allah untukmu. Aku memuji Allah alladzi la ilaha illahu, satu-satunya zat yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia. Ghafiriz dzambi, zat yang maha pengampun dosa-dosa. Wa qabilit taubi, yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Syadidil iqab, yang sangat keras siksaannya. Dzul qaul, yang mempunyai karunia yang sangat banyak. La ilaha illahu ilaihil masir, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia, Allah, dan kepadanya lah kita semua dikembalikan. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada para sahabatnya, "Ud'u Allah li akhikum an yaqbala biqalbihi wa yatuba Allahu alaihi."
wahai para sahabatku, berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaramu, untuk saudara kalian ini. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kalian ini yang sedang tergelincir, dia bisa menerima nasihat yang aku sampaikan dengan hatinya, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Falamma balagha ar-rajul kitab Umar. Falamma balagha ar-rajul kitab Umar, maka ketika surat atau tulisan Umar bin Khattab itu sampai kepada lelaki tadi, lelaki itu pun membacanya, bahkan terus mengulang-ulang apa yang ditulis oleh Umar bin Khattab, ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Allah lah satu-satunya zat yang maha pengampun dosa-dosa, yang akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, yang akan menerima taubat hamba-hambanya, dan sangat keras, sangat pedih sisaan-sisaannya. Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ketiga. Kemudian kata lelaki tersebut, qad haddarani uqubatahu wa wa'adani an yaghfira li. Sungguh, dengan ayat ini saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentahdirku, yakni telah memperingatkanku tentang siksaan-siksaannya, dan juga Allah telah menjanjikan kepadaku bahwasanya Allah akan mengampuniku, yakni jika dia bertaubat. Falam yazal yuraddiduha ala nafsihi thumma baka thumma naza'a fa ahsana an-naz'. Maka lelaki itu pun terus-menerus mengulang-ulang ayat tadi, ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Hanya Allah lah zat satu-satunya yang mengampuni dosa, yang menerima taubat, dan sisaannya sangat keras, sangat pedih. Terus lelaki itu mengulang-ulangnya sampai dia menangis sejadi-jadinya, sampai dia menghindarkan atau menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Falamma balagha Umar khabar, maka ketika kabarnya sampai kepada telinga atau ke telinga Umar bin Khattab, Umar bin Khattab berkata kepada para sahabatnya, hakada fasna'u idza ra'aitum akhan lakum zalla jillatan fasaddiduhu waj'u Allah an yatuba alayhi wa la takunu a'wana syaitan alayhi. Hakada, seperti inilah yang harus kalian lakukan apabila kalian melihat salah seorang saudara kalian zalla jillatan, tergelincir, terjatuh ke dalam satu kekeliruan, terjatuh ke dalam satu kesalahan. Saddiduhu, nasihatilah dia, perbaikilah dia, dan berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Bukan malah kalian menjadi penolong-penolong syaitan yang terus menjerumuskan saudara kalian. Pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Coba lihat salah seorang istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qasim, yakni keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Muhammad ibn Abi Bakar, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim pernah berkata, apabila aku keluar dari rumah di pagi hari, rumah yang paling pertama aku singgahi atau yang paling pertama aku lakukan adalah singgah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Fa usallimu 'alaiha, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Maka pada suatu hari ketika aku pergi dari rumahku, aku melihat hiya qa'imah tusabbihu wa taqra. Aku melihat Aisyah sedang berdiri, sedang tusabbih, yakni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca ayat, "Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Aisyah sedang membaca ayat yang ke-27 dari surat At-Tur. "Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum." Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surat ini
yakni tentang para penduduk surga ketika mereka telah selamat dari api neraka. Aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka para penduduk surga sebagian kepada sebagian yang lain saling berhadapan dan mereka saling bertanya-tanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kata mereka, dulu kami sebelum ini di kehidupan dunia kami berada di tengah-tengah keluarga kami dalam keadaan musyfiqin, takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Famanna Allahu 'alaina, maka sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita. Wa waqana 'adzabas samum, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksaannya yang sangat panas yang api neraka. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang membaca ayat ini. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Aisyah terus berdoa dan membaca ayat tersebut dalam keadaan menangis. Terus Aisyah mengulang-ulangnya sampai kata Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhum, hatta malaltu al-qiyam. Aku pun merasa bosan memperhatikannya. Aku capek berdiri. Fadahabtu ila suq li hajati. Aku pun pergi ke pasar karena ada satu urusan. Tsumma raja'tu. Dan setelah aku selesai dari urusanku di pasar, aku kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Fa idza hiya qa'imatun kama hiya tusalli wa tabki radhiyallahu anha. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha masih tetap berdiri melakukan salat dalam keadaan menangis dan mengulang-ulang ayat tadi. Masya Allah. Famanna Allahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Bagaimana tidak menangis Aisyah radhiyallahu anha ketika Allah mengisahkan obrolan yang akan dilakukan oleh para penduduk surga, yang pada asalnya di kehidupan dunia mereka merasa takut dari siksaan Allah, tetapi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan dari api neraka. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, coba lihat, ini adalah Abdullah bin Abbas, Abu Abbas radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Ibnu Abbas pernah membaca ayat ke-19 dari surat Qaf. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. Abdullah bin Abbas membaca ayat, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah kematian yang kalian selalu lari darinya. فَجَعَلَ يُرَتِّلُ يُكْثِرُ فِي ذَلِكُمْ النَّشِيدَ. Maka ketika itu Abdullah bin Abbas terus membacanya dengan tertib, dengan penuh penghayatan, dengan pelafalan yang sangat bagus sesuai dengan kaidah tajwid, dan juga suaranya terus diperbanyak. Coba lihat Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman, sebagaimana disebutkan di dalam Sifatus Safwah, bahwasanya Nafi, bekas budaknya Abdullah bin Umar, pernah berkata, "Ma qara'a Ibnu Umar hatin al-ayatin qat min akhir surat al-Baqarah illa baka." Kata Nafi rahimahullah, tidaklah Abdullah bin Umar membaca dua ayat ini, yakni dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, melainkan Ibnu Umar pasti akan menangis. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. Dan jika seandainya kalian menampakkan segala sesuatu yang ada dalam diri kalian, ataupun kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, sungguh Allah akan menghitung semua itu. Yuhasibkum bihillah, Allah akan membuat perhitungan kepada kalian.
Abdullah bin Umar tidaklah membaca ayat ini, pasti beliau menangis. Apalagi di akhir ayat ini terdapat ayat yang sangat-sangat menyedihkan atau membuat hati seorang hamba Allah menjadi lembut atau menjadi sedih. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau tersalah. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Disebutkan juga oleh Abdullah bin Umar, atau disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar ketika beliau membaca surat Wailul lil Mutaffifin, ketika beliau melewati ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari ketika itu manusia semuanya berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabaka hatta kharra wa amtana'a an qira'ati ma ba'daha. Setelah Abdullah bin Umar membaca ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, Ibnu Umar pun menangis, bahkan tersungkur. Dan ketika berdiri, beliau tidak mampu untuk melanjutkan bacaan setelahnya. Disebutkan oleh Samir Ar-Riyad, masih di dalam Sifatus Safwa, dari bapaknya, bahwasanya Abdullah bin Umar pernah meminum air yang dingin. Setelah Ibnu Umar meminum air yang dingin itu, tiba-tiba Abdullah bin Umar menangis. Fashtadda buka'uh, dan tangisannya sangat-sangat keras, bertambah keras. Faqila ma yubkika, dikatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai Ibnu Umar, apa yang membuatmu menangis? Qala dzakartu ayatan fi kitabillah azza wa jalla. Beliau menjawab radhiyallahu anhu, aku teringat satu ayat di dalam kitab Allah, di dalam Al-Qur'an. Ayat yang ke-54 dari surat Saba. Wa hila bainahum wa baina ma yashtahun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihalangi antara orang-orang yang memasuki neraka dengan apa-apa yang mereka inginkan. Yani apa-apa yang diinginkan oleh syahwat, oleh nafsu para penduduk neraka, itu tidak akan diberi, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dihalangi. Kata Abdullah bin Umar, fa'araftu anna ahlan nar la yashtahuna syai'an wa inna syahwatahum al-ma. Maka dari ayat ini aku tahu bahwasanya penduduk neraka itu tidak mempunyai nafsu terhadap sesuatu kecuali nafsu mereka atau keinginan mereka hanyalah air. Hanyalah air. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-50, wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Nanti akan memanggil penduduk neraka kepada penduduk surga. Wahai penduduk surga, afidu alaina minal ma', cucurkanlah, curahkanlah kepada kami dari air. Aw mimma razaqakumullah, atau dari apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Tetapi apa jawaban yang mereka dapatkan? Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan keduanya, mengharamkan air dan mengharamkan rizki-rizki penduduk surga kepada orang-orang kafir. Abdullah bin Umar menangis hanya karena meminum air dingin, kemudian ingat kepada ayat-ayat Allah yang mengisahkan penduduk neraka. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Kalau juga disebutkan dalam Mukhtasar Qiyamul Lail bahwasanya Abdullah bin Umar melakukan salat di malam hari, dan ketika itu
beliau melewati satu ayat yang di situ disebutkan tentang jannah. Maka Ibnu Umar pun berdiam dan meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga terkadang Abdullah bin Umar menangis. Dan apabila Abdullah bin Umar di dalam salat lain dan salat malamnya melewati ayat-ayat yang di situ disebutkan tentang neraka, tentang siksaan-siksaan neraka, beliau berdiam dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nar dan neraka. Bahkan terkadang beliau menangis dengan sangat, menangis dengan sejadi-jadinya. Itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Segala sesuatu yang beliau dapati, yang beliau hadapi di dunia, itu bisa mengingatkan beliau kepada ayat-ayat Al-Quran. Yang kemudian ayat-ayat Al-Quran tersebut menambah kekhusyuan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Ikhwani fi din, barakallahu fikum, coba lihatlah ini Abu Musa Al-Asy'ari. Disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari apabila membaca ayat ke-6 dari surat Al-Infitar, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayamu sehingga engkau berbuat durhaka kepada Rabbmu yang mulia? Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Al-jahl, yang memperdayaku untuk membuat durhaka atau melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-jahl, kebodohan. Fayabki, maka ketika itu pun Abu Musa Al-Asy'ari menangis. Dan apabila Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu membaca ayat surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menjadikanku, atau apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunan iblis sebagai penolong-penolong dariku? Wahum lakum adu, padahal mereka semua, iblis dan keturunannya, adalah musuh bagi kalian. Wahum lakum aduum bi'sa lidh-dhalimin badal. Sungguh sejelek-jelek pengganti bagi orang-orang zalim. Fadhal Abu Musa Al-Asy'ari pun menangis kalau membaca ayat ini. Bagaimana tidak menangis? Beliau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kebodohan yang ada di dalam dirinya. Itu bisa menyebabkan dia durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa pentingnya ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana tidak menangis Abu Musa Al-Asy'ari ketika membaca ayat ke-50 dari surat Al-Kahf, yakni teguran dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia, penolong-penolong kalian dari Allah? Abu Musa Al-Asy'ari merasa takut kepada Allah, karena dia tahu nanti di hari kiamat tidak ada penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Lihat inilah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas menyebutkan karakter yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, lam ara rajulan yajidu min al-qusha'rirah ma yajidu Abdurrahman 'inda al-qira'ah. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak pernah melihat seseorang yang dia bisa bergemetar badannya, bisa menggigil tubuhnya seperti apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf ketika membaca Al-Quran. Yani Ibnu Abbas menyaksikan atau mengakui bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling
gampang menangis sampai-sampai menggigil, bergemetar tubuhnya, kulitnya apabila membaca ayat Allah Al-Quran. Disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi sebagaimana yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat, Abu Hurairah berkata, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat yang ke-59 sampai 62, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, afamin hadzal hadits ta'jabun afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah kalian tentang berita hari kiamat ini kalian merasa heran dan kalian mentertawakannya, tetapi kalian tidak menangis dalam keadaan kalian lalai, kalian lemah? Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ketika Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang lainnya mendengar ayat ini pertama kali diturunkan, afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Kata Abu Hurairah, baka ahlus suffah hatta jarat dumu'uhum ala khududihim. Semua ahlus suffah, yakni para sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah, semuanya menangis sampai-sampai menetes bercucuran air mata mereka kepada pipi-pipi mereka. Ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Banyak riwayat yang disebutkan tentang apa yang terjadi, apa yang dialami oleh para sahabat ketika mereka membaca ayat-ayat Allah atau mendengar bacaan ayat-ayat Allah. Tidaklah mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kecuali hati-hati mereka betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka bergetar, bahkan kulit-kulit mereka bergetar, sampai-sampai mereka menangis, mencucurkan air matanya. Dikarenakan mereka paham, tahu apa makna sebenarnya yang terkandung di dalam ayat Allah, sehingga itu semua bisa memunculkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Di dalam baca Al-Quran pun disunahkan untuk kita mengulang-ulangnya. Kata para ulama, disunahkan untuk kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kata Imam An-Nawawi, qad bata jama'atun min as-salaf yatluna ayatan wahidah yatadabbarunaha wa yuraddidunaha ila as-sabah. Sebagian banyak dari para pendahulu kita, dari salaf, mereka telah melalui malam-malamnya dengan membaca Al-Quran atau membaca satu ayat dari Al-Quran. Mereka membaca satu ayat dari Al-Quran dan mereka mentadaburinya, memahami maknanya. Terus mereka mentardih, mengulang-ulangnya sampai datangnya waktu sabah, waktu pagi. Bahkan kata para ulama rahimahullah, mengulang-ulang sesuatu yang bisa memunculkan rasa takut kita kepada Allah tidak hanya dalam bacaan Al-Quran saja, tetapi juga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disunahkan pula untuk kita mengulang-ulangnya. Seperti Rasulullah mencontohkan kepada kita di antara doa yang paling banyak diulang-ulang oleh Rasulullah, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai
Engkau ya Allah sang pembolak-balik hati. Tsabbit, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Di antara doa yang sering diulang-ulang Rasulullah juga adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan berikanlah kepada kami di akhirat kebaikan dan jagalah kami dari adzabannar, dari siksaan neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, "Ariddu biyadal jalali wal ikram." Ulang-ulanglah oleh kalian doa dengan menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah, zat yang memiliki jalal, kemuliaan, wal ikram, dan kehormatan. Dari sini kita tahu bahwasanya disunahkan untuk kita mengulang-ulang bacaan Al-Quran, bahkan doa sekalipun. Ini pun dicontohkan oleh sahabat Abu Darda, Uwaimir radhiyallahu anhu. Pernah ketika itu Abu Darda melakukan salat malam dan di dalam sujudnya beliau mengulang-ulang doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah hassanta, memperbaiki ciptaanku, rupaku, maka perbaiki pula khulq, akhlakku, tingkah lakuku. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Banyak kisah yang disebutkan oleh para ulama yang terjadi ketika para sahabat membaca kitab Al-Quranul Karim atau mendengar ayat Allah dari Al-Quran, yang mana di dalam mereka bisa seperti apa yang telah kita sebutkan tadi, betul-betul menambah kekhusyuan mereka ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu semua adalah hasil dari didikan Rasulullah kepada mereka. Disebutkan oleh Ahmad bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi SAW pernah salat pada satu malam dan membaca satu ayat sampai masuk ke waktu subuh. Rasulullah hanya membaca satu ayat dan terus mengulang-ulangnya. Yaitu ayat yang ke-8 atau 118 dari surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hamba-Mu. Ya Allah, seandainya engkau mengampuni mereka, sungguh engkau adalah Zat Al-Aziz Al-Hakim, yang maha mulia dan maha bijaksana. Rasulullah membaca satu ayat ini, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Terus diulang-ulang semalaman suntuk sampai beliau memasuki waktu subuh. Maka ketika Rasulullah memasuki waktu subuh, selesai dari salat subuh ini, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih membaca ayat ini? Padahal waktu subuh telah dekat. Engkau melakukan sujud dan ruku, kemudian kembali kepada berdiri, terus membaca ayat-ayat ini." Rasulullah menjawab, "Inni sa'altu Rabbi asy-syafa'ah li ummati." Aku meminta kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala, syafaat untuk umatku, fa'ataniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'an. Dan insyaallah syafaat yang aku minta untuk umatku ini akan Allah berikan kepada umatku, yaitu kepada mereka-mereka yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah semalaman mengulang-ulang ayat
wa in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Adalah dalam rangka meminta syafaat untuk umat-umatnya. Ini menunjukkan betapa kasihnya, betapa sayangnya Rasulullah kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Pernah juga disebutkan ketika itu Abu Darda melakukan salat malam. Abu Darda pun mengulang-ulang satu ayat sampai memasuki waktu subuh. Adapun ayat yang dibaca oleh beliau Abu Darda adalah ayat yang ke-21 dari surat Al-Jathiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, mereka mengira bahwasanya kami, kata Allah, akan menjadikan mereka itu sama dengan orang-orang yang saleh? Apakah mereka mengira kehidupan mereka dan kematian mereka sama dengan orang yang beriman? Sa'a ma yahkumun. Sungguh sangat buruk, sangat jelek apa yang mereka sangka. Abu Darda terus mengulang-ulang ayat ini semalaman suntuk. Pernah juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dan At-Tibyan, semalaman beliau terus mengulang-ulang satu ayat yang sangat pendek, yaitu surat ke-100 atau ayat ke-114 dari surat Taha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi zidni 'ilman." Yani perintah kepada Nabi Muhammad, "Wa qur rabbi zidni 'ilman." Katakan, "Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepada diriku ilmu." Abdullah bin Mas'ud terus mengulang-ulangnya sampai memasuki waktu subuh. Banyak asar dari para sahabat dan juga tabi'in, para salafun salih, yang mereka senantiasa mengulang-ulang bacaan Al-Quran, dikarenakan hal itu bisa lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Faqih rahimahullah tentang apa hukum mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran. Beliau menjawab, "Wa amma tabdiduha fala mani'a minhu." Tidak ada larangan untuk seseorang mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran. Wa laysa huwa min babil bid'ah. Dan yang seperti ini bukanlah termasuk dari perkara bid'ah. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis ataupun asar-asar yang menjadi dalil untuk hal itu. Disebutkan amalannya Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan juga amalannya Abu Dar, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Ibnu Mas'ud, Asma, dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Ad-Dhahhak, dan juga imam-imam yang lainnya yang mereka sering mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran. Hal ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah wa ghafara lahu, seorang alim minal ulama berasal dari Mamlakah Saudiyah, yang pada awalnya beliau tegak kokoh di atas manhaj salafi, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi di akhir hayatnya beliau terkena fitnah hizbiyah. Ghafara, semoga Allah mengampuni. Beliau pernah ditanya tentang sebagian imam masjid yang mereka mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran yang di situ menyebutkan tentang rahmat Allah, tentang siksa Allah, diulang sebanyak 3 kali atau 4 kali atau lebih dari itu, dengan tujuan agar ada kekhusyuan, agar mereka bisa menangis. Yang ditanyakan, apa batasan untuk hal ini menurut sunnah, dan apakah ada asar contoh dari para salaf, dan apakah hamba-hamba Allah atau seorang muslim atau muslimah dia mencukupkan dirinya untuk menangis ketika melalui ayat-ayat jannah, ayat-ayat surga atau ayat-ayat neraka, atau setiap ayat-ayat Al-Quran.
Beliau Asy-Syaikh rahimahullah wa ghafarallah menjawab, yajuzu tardidul ayat bitadabbur. Boleh mengulang-ulang bacaan ayat Al-Quran jika tujuannya adalah untuk mentadaburi, yakni memahami maknanya. Hal ini juga sebenarnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Bagaimana tadi hadis bahwasanya Rasulullah semalaman suntuk mengulang satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, banyak disebutkan oleh para ulama contoh-contoh dari ulama kita yang mereka betul-betul menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Disebutkan Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang zahid, yang sangat zuhud. Berkata anaknya Fatimah binti Abdul Malik, atau Fatimah istrinya binti Abdul Malik, bahwasanya Fatimah istrinya Umar bin Abdul Aziz pernah melihat suaminya suatu malam berdiri melakukan salat, dan ketika dia membaca ayat dari surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Itu pada hari manusia keadaannya seperti kupu-kupu yang bertebaran. Pada hari gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz berteriak sampai-sampai beliau menunduk dan terjatuh dari berdirinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melongo kepada istrinya, sampai-sampai Fatimah istrinya mengira bahwasanya suaminya akan mati ketika itu. Kemudian lewat beberapa waktu suaminya tersadar kembali, tenang. Istrinya mengira bahwasanya Umar bin Abdul Aziz sudah akan berhenti dari salatnya, tetapi ketika tersadar Umar bin Abdul Aziz meneruskan salatnya. Dan hal ini terus dilakukan Umar bin Abdul Aziz sampai mendekati atau memasuki waktu subuh. Maka ketika itu ditanyakan oleh seseorang kepada istrinya, lalu bagaimana kondisinya setelah mendekati waktu subuh? Istrinya menjawab, suamiku berkata, wail min yaumin yakunu fihi nasu kal arashil mabthus. Celakalah aku dari hari yang mana pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Sangat banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang tangisan-tangisan mereka orang-orang saleh ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Yang tentunya itu semua dikarenakan keimanan dan ketakwaan mereka. Maka untuk kita bisa seperti mereka para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, agar kita bisa bertambah kekhusyuan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah jika kita mendengar bacaan Al-Quran atau ketika kita membaca Al-Quran. Salah satu cara atau solusinya adalah kita harus menambah ilmu. Kita harus menambah ilmu agama. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah mereka al-ulama, orang-orang yang berilmu. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Susah mereka untuk takut kepada Allah. Susah mereka untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat Al-Quran ataupun tidak dibacakan, kondisinya sama saja untuk mereka orang-orang yang tidak berilmu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan hamba-hambanya yang senantiasa mengagungkan ayat-ayat Al-Quran, dan senantiasa ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar atau yang kita baca
bisa menegur jiwa-jiwa kita sehingga kita bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum mengakhiri, ada beberapa kutip yang Anda siapkan untuk diberikan kepada ikhwah yang bisa menjawab pertanyaan yang akan Anda sampaikan. Yang pertama pertanyaannya, ada berapa macam jenis tangisan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Tolong, siapa yang menjawab? 5 kurang 2. Bukan tabaki, tangisan. Beda tangisan dengan membuat diri untuk menangis. Keliru semua. Salah. Ngomong semua di runtuk 1, 2. Salah. Siapa yang bilang 10? Sini. Dah 10. Sini. Mau yang mana? Ambil. Tentang zakat, tentang saum, tentang haji dan umrah, tentang hakikat syahadat Muhammadur Rasulullah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, siapa nama istri Umar bin Abdul Aziz? Sebutkan namanya dan nama bapaknya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan. Fatimah bintu Abdul Malik. Zakat, haji umrah, saum. Bilangnya zakat, ngambilnya haji umrah. Barakallahu fiik. Hayakallah. Pertanyaan berikutnya, saya sebutkan 2 syekh yang memfatwakan bolehnya tardid, mengulang-ulang bacaan Al-Quran jika memang diperlukan untuk kita bisa menambah khusyuk di dalam hati kita. Sebutkan nama 2 syekh tersebut. Syekh Jibril, namanya siapa? Satu lagi Syekh siapa? Dua-duanya namanya sama. Ada yang melengkapi? Syekh Abdullah Al-Faqih dan Syekh Abdullah Ibn Jibril. Dan masih banyak lagi ulama yang lain yang tidak Anda sebutkan. Baik. Antum 1, Bapak 1. Fadhal. Zakat saum yang mana? Ini saum. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sisa yang belum kita bahas bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini untuk tema yang ketiga ini. Sebelum mengakhiri, ada 2 pesan yang Anda ingin sampaikan. Pesan yang pertama, teruslah bersemangat untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, ilmu syar'i sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Dan iringilah ilmu ini dengan murajaah, pengulangan. Ilmu itu ditulis, diulang-ulang bacaannya, hafalannya, kemudian diiringi dengan amalan. Pesan yang terakhir, setelah antum semua pulang dari tempat yang mulia ini, sampaikan salam dari anak pribadi kepada keluarga kalian atau ikhwan yang kalian kenal. Jika kalian mampu tidak memberatkan kalian, sampaikan salam kepada mereka dan sampaikan bahasanya, inni uhibbuhum wa iyyakum fillah. Saya mencintai kalian dan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.
Jazakumullah khairan. Sekarang ngopi. Kamu?